Halo teman-teman semua, kembali dengan saya di Dapur Nov. Pada hari ini saya akan membuat menu favorit anak saya. Mereka mengenal waktu makan di Indonesia ya, jadi waktu kita visit keluarga di Indonesia, mereka senang sekali menu di restoran Hokkaido Bento, terutama saladnya karena memang itu berbeda ya dengan salad yang di sini. Akhirnya saya belajar membuat beraneka menu yang tersedia di Hokkaido Bento itu, termasuk membuat saladnya. Jadi saya mau share di sini, siapa tahu teman-teman yang anaknya juga menyukai menu Hokkaido Bento ini dapat membuat sendiri di rumah. Untuk video kali ini saya akan membuat saladnya terlebih dahulu. Nanti di video-video lainnya kita akan membuat menu-menu lainnya. Ikuti terus videonya ya teman-teman. Bahan-bahan apa saja yang kita butuhkan untuk membuat salad dan acar? Di sini kita menggunakan sayuran ya, sayurannya ini bisa disesuaikan dengan bahan yang ada di rumah atau sesuai dengan kesukaan teman-teman atau anaknya. Saya mencoba membuat cukup lengkap, ada wortel, ada kol, ini kol yang warna ungu, dan ini sedikit lobak Korea ya. Jadi saya menggunakan lobak Korea, kebenaran punya. Untuk rendaman yang kolnya, ini 2 kol ini akan kita rendam cukup dengan air, es, dan garam saja. Tapi kalau teman-teman lebih menyukai rasa asam, boleh tambahkan cuka. Yang ditambahkan cuka itu untuk rendaman yang wortel dan lobaknya. Ini rendaman untuk wortel dan lobaknya. Air es, cuka, saya menggunakan cuka palem, garam, dan gula. Banyaknya bahan yang kita butuhkan disesuaikan dengan banyaknya acar atau salad yang mau kita buat. Saya akan potong-potong dulu sayurannya, dan kita siapkan juga untuk membuat saus mayonesnya. Di sini kita membutuhkan mayones ya, ini real mayones. Ini mayonesnya teman-teman boleh disesuaikan sesuai dengan budget dan selera masing-masing ya, karena di Indonesia itu banyak sekali variasi mayones. Saus tomat, saus sambal. Ini saus tomat dan saus sambal juga boleh disesuaikan. Kalau misalnya teman-teman lebih menyukai rasa yang pedas, dibalik komposisinya ya. Jadi dibanyakin saus sambalnya, nggak apa-apa. Sedikit creamer ya, sedikit creamer bubuk. Tapi kalau misalnya mau di skip nggak apa-apa. Jadi kita hanya membutuhkan mayones dan saus sambal. Jangan lupa sediakan juga wadah untuk rendamannya. Saya akan iris dulu kolnya karena ini kol gampang sekali menghitam. Ini kita siapkan dulu air rendamannya. Ini jangan lupa dicuci terlebih dahulu ya teman-teman. Sayurannya saya udah cuci. Ini air rendamannya, cukup air es dan garam. Gunakan pisau yang tajam supaya mempermudah kita saat menyisir. Irisannya bisa disesuaikan, mau yang tebal mau yang tipis, itu sesuai selera. Biasanya kalau di Hokben itu tipis sekali ya. Kita aduk dan kita masukkan engkolnya ya. Ini kenapa menggunakan air es, supaya tekstur dari si kolnya ini tetap crunchy, jadi tidak layu. Karena dia berwarna, saya tidak akan campur bersama rendaman kol yang putih. Jadi saya bikin yang baru dengan wadah yang lebih kecil. Rendamannya sama, air es, tambahkan garam. Aduk supaya larut garamnya. Dan kita sisir lagi ini.
Saya gunakan setengah saja ya teman-teman, jadinya banyak. Ya, kita taruh di rendamannya. Sekarang kita siapkan wortelnya. Kita butuhkan air es, gula, garam. Jadi ini rasanya manis asin asem ya teman-teman, seger sekali. Ini cukanya. Kita aduk sampai benar-benar larut. Kita sisihkan sini ya. Kalau mau diparut juga boleh ya teman-teman. Ya, iris panjang-panjang seperti korek api. Ya, selesai. Ini kita aduk terus sampai benar-benar larut semuanya. Nanti saya akan pisahkan jadi 2 wadah lagi karena ini wortel dan lobaknya warnanya berbeda. Takutnya nanti jadi warnanya kurang cantik. Saya akan bagi 2, pisahkan wadah lain untuk merendam wortel. Ini teman-teman boleh cicipin dulu ya, dites dulu rasa dari air rendamannya supaya tahu apakah sudah cukup atau belum. Rasanya saya coba icipin ya. Nah, pastikan semuanya kerendam. Sisihkan. Ini lobaknya. Rendam selama kurang lebih 1 jam supaya dia meresap dan ini menjadi seperti acar ya, jadi asinan gitu ya teman-teman. Saya sudah tutup dengan plastik supaya tidak mengeluarkan bau ya. Ini lobak kalau kena cuka dan garam dia akan mengeluarkan bau, jadi saya tutup. Biarkan dalam rendaman airnya ini selama 1 jam. Jadi nanti tesnya rasanya seperti acar gitu. Oke, saya sisihkan. Ini boleh disimpan di luar suhu ruangan. Nanti kalau sudah 1 jam baru dimasukkan ke dalam kulkas. Sambil menunggu acarnya atau saladnya, kita buat siapkan dulu mayonya untuk dressing saladnya. Perbandingan mayo dan sausnya itu adalah 3:1 ya. Jadi teman-teman misalnya membuat 3 sendok, ininya 1 sendok ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini saya menggunakan 6 karena sausnya saya gunakan 2 sendok. Nanti kalau kurang boleh ditambahkan lagi. Tidak harus sama persis ya, kayak ini sendoknya juga saya disesuaikan saja. Nanti kita cicipi. Ini saus tomatnya. Ini saus sambalnya. Boleh saus tomat saja atau saus sambal saja, ini dikembalikan ke selera teman-teman ya. Saya mix supaya tidak terlalu pedas tapi ada sedikit rasa cilinya juga. Ini boleh di skip airnya kalau memang misalnya sudah cukup kekentalannya, atau boleh tambahkan bubuk krim atau creamer ya. Saya tambahkan supaya lebih creamy. Oke, udah keaduk rata.
saya akan simpan di dalam kuah. Jadi saya akan skip ini airnya ya. Boleh dibuat lebih encer atau enggak. Jadi saya akan skip, ini tidak tambahkan air. Oke, saya akan simpan di kulkas sampai nanti siap untuk disajikan dengan menu saladnya. Ya, seperti ini teman-teman. Tutup dan saya akan simpan di dalam kulkas. Teman-teman, ini salad untuk side atau menu pendamping menu lainnya yang kita biasa makan di restoran Hoka Hoka Bento. Yang tadi kita buat sudah selesai. Ini acarnya, acar wortel dan lobaknya, dan ini kolnya, dan ini mayonya. Ya teman-teman, siap untuk disajikan. Kita platingnya di sini. Ya teman-teman, salad yang kita buat tadi. Semoga video ini menginspirasi dan bermanfaat untuk teman-teman dapat membuat salad ala Hoka Hoka Bento di rumah masing-masing. Terima kasih yang sudah mengikuti video saya dan subscribe. Selamat datang dan selamat bergabung buat mereka yang baru datang. Kita belajar memasak dan membuat kue bersama. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini jika teman-teman menyukainya. Sampai ketemu di video-video berikutnya teman-teman. Bye-bye.